Halo guys, selamat sore. Oh, ini untuk episode berikutnya. Hari ini episode pemangkasan kopi Arabica Gayo. Nah, jadi tujuan dari pemangkasan ini adalah supaya kopi ini akan terjadi penjarangan, pemangkasan atau penjarangan yang kita lakukan pada hari ini. Kalau bahasa kita setempat itu namanya serla. Serla itu artinya penjarangan cabang-cabang kopi yang kita lakukan pada hari ini. Yuk sama-sama kita ikuti proses penjarangan kopi atau penjarangan cabang kopi atau dalam bahasa setempat adalah serla yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan kita nih. Nah, ini contoh kopi yang sudah pernah diserla 6 bulan yang lalu. Sekarang sudah begitu tebal. Jadi kalau kondisi kopi terlalu tebal dengan cabang dan tunas baru, cahaya matahari tidak masuk ke dalam rongga-rongga di antar cabang, sehingga terjadi kelembaban. Nanti waktu pembungaan terjadi kelembaban sehingga bunga itu bisa busuk. Maka untuk menghindari hal tersebut, pada hari ini kita lakukan penjarangan antar cabang. Ini kondisi sebelum penjarangan atau serla. Nah, ini sedang dilaksanakan. Jadi ini kondisi begitu tebal, batak cabangnya terlalu padat. Nah, dapat kita lihat ke bawah, sangat tebal, cabang mulai dari atas sampai ke bawah. Inilah yang perlu dilakukan pada hari ini untuk meningkatkan produksi kopi. Nah, ini. Nah, ini sudah 50% kita lakukan penjarangan. Nah, cabang-cabang yang rapat-rapat dijarangkan, cabang balik, cabang yang tidak sesuai dengan jalurnya juga dipotong. Ada juga cabang-cabang kecil, dengan bahasa di sini adalah cabang cacing. Itu semua harus dibuang supaya tidak mengganggu cabang-cabang yang produktif. Nah, ini dapat kita lihat dari posisi kita di posisi yang lebih tinggi. Bisa kita lihat ke bawah itu, yaitu kopi-kopi berderet yang sudah kita lakukan penjarangan. Dan ini batang yang sudah kita lakukan penjarangan atau serla 100%. Jadi semua cabang nanti tidak bersentuhan. Ya, jadi kopi jenis Arabica Gayo ini, kalau kita lihat dari luar tidak menampakkan buahnya. Nah, yuk kita lihat sampelnya. Kita buka cabang-cabangnya, kita lihat kondisi buahnya di bawah. Nah, alhamdulillah ternyata di bawah daun-daun waktu kita buka, inilah buahnya. Alhamdulillah sudah agak besar. Coba kita buka sebelah sini. Nah, ternyata buahnya ada di bagian bawah.
Ini guys, dalam tahap proses serlak ini kita tidak boleh sembarangan melakukan serlak, karena salah-salah kita serlak bukan tambah nanti hasilnya bagus, malah hancur batang-batangnya. Maka hari ini kami juga belajar sama yang lebih tua, yang lebih mengerti tentang kopi. Karena apa? Kami pun harus banyak belajar. Karena kalau tidak belajar takut kita salah. Nah, jadi kami mohon maaf juga kepada pakar-pakar kami yang menonton video ini. Kalau memang ada salah-salah kata atau salah perlakuan terhadap serlak ini, mohon koreksi. Jadi ini kita tanya dulu sama guru kita. Jadi Pak, ini apa yang Bapak lakukan hari ini? Oh, hari ini adalah kalau bahasa istilah Takengon ini, Ya, inilah yang namanya nyerlak. nyerlak. Ya. Jadi untuk apa diserlak nih Pak? Apa tujuannya? Nah, tujuan kopi di Serlak ini terlampau banyak kali cabang-cabang yang nggak produktif. Jadi maka diserlak. Jadi kalau cabang-cabang yang banyak, Ya, itu kalau datang hujan di datang bunga di musim hujan, betul. jadi bunga itu lembab. Oh, lembab, terjadi pembusukan. Terjadi pembusukan. Ya, Jadi ya, ya. rontok lah, nggak berhasil akhirnya. Oh, itu salah satu tujuan dari serlak Pak ya. Serlak, ya. Jadi proses serlaknya itu apa aja yang dilakukan Pak? Nah, itu proses serlaknya itu kadang-kadang kita ada pula, ada juga yang diambil itu kadang-kadang cabang cacing. Oh, Nah, dan ada juga cabang-cabang yang baik itu pun harus kita ambil. Kenapa? kenapa diambil? Terlampau rapat. Ya, ya. Nah, jadi terlampau rapat tuh kan. Jadi akhirnya dia tuh datang bunga, itu akhirnya dia busuk. Karena nggak sempat kena cahaya matahari. Ya, bersentuhan antar cabang. Antara cabang dengan cabang. Ya, kena bunga. Kena bunga. Oh, ya. Jadi lembab. Jadi kalau potong itu, coba kita lihat Pak, yang di atas. Kalau dipotong itu, ya kalau potong cabang kita harus rapat dia. Kalau nggak rapat dia potong, dipotong. Sedingnya hidup. Umpamanya kayak di sini hidup tumbuh sampai 4, 3, 5. Oh, tambah akhirnya cepat padat banyak. dia. Oke lah Bapak, atas pertanyaan kami, mudah-mudahan bagi yang melihat video ini ada manfaatnya. Nah, ini kami kerja hari ini 3 orang, saya kerjanya nyuting. Ini kawan kita juga Bang Saleh. Ini sangat tebal nih, masih Bang Saleh ya? Iya Bang. Ya, kira-kira satu batang tebal seperti ini berapa menit Bang Saleh melakukan serlak sampai bersih? Berapa ya? Kira-kira aja. Mau mungkin sekitar 20-25 Bang, nanti Bang. Oh, 20 menit per batang. Tergantung tebalnya ya. Iya. Berarti kalau tebal seperti ini bisa makan waktu 15 menit dalam melakukan penjarangan cabang. Tapi tidak masalah Bang Saleh. Walaupun lama, mudah-mudahan tujuan kita tercapai untuk meningkatkan produksi kopi kita. Oke guys, saya sebenarnya juga ikut bekerja. Cuman karena nggak ada yang nyuting, terpaksa saya harus syuting. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk para petani kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.